Hai para netizen, sekarang kita ada Nissan Grand Livina yang generasi kedua, tipe X Gear dengan mesin 1500 cc. Yuk langsung kita masuk aja. Dan kita mulai dari interior dulu. Ini kuncinya sebetulnya masih sama seperti yang generasi pertama ya. Jadi ada tombol ada alarm yang terpisah dari kunci utamanya, ada tombol lock, unlock, dan buat alarm. Dan langsung kita masuk aja. Nah, untuk di bagian dalam, berbeda dari tipe yang lainnya, dia pakai warna hitam polos ya. Jadi di bagian jok ini hitam polos, dan dia juga ada buat recline sama slidingnya dari sini. Oke deh. Yuk langsung kita masuk aja. Dan kita nyalain ya mesinnya. Videonya udah Optitron. Oke. Mulus mesinnya. Oke, sekarang kita bahas interior dulu seperti biasa. Ini kita lihat setirnya dulu. Ini setirnya polos ya. Jadi dia belum dijahit kulit dan dia juga belum ada tombol audio. Untuk pengaturannya ada di sini, ada tuas yang bisa kita unlock. Dia juga cuma tilt, belum teleskopik. Dan setir ini juga dipakai di Nissan Serena yang C24 ya. Jadi setirnya tuh bentuknya sama persis, dan ada klakson di tengah dan ada airbag. Terus di belakang setir ini ada tuas untuk lampu-lampu buat sen, lampu utama, dan fog lamp. Yang di sebelah kiri untuk wiper, dia juga sudah ada intermittent timer, dan wiper belakangnya juga ada intermittent. Terus di bagian panel instrumen, dia yang generasi kedua ini lebih canggih ya, karena dia di tengahnya sini ada MID. Dan untuk yang analognya cuma ada tachometer sama ada speedometer di sebelah kanan. Terus di tengah sini ada buat ini indikator temperatur mesin. Di sebelah kanannya untuk fuel gauge, sama di sini ada odo ya. Odonya udah 93.537 km. Dan ada jam digital juga. Ini kalau kita pencet, ini untuk MID-nya ada trip A, trip B. Ini instant fuel consumption, konsumsi bensin rata-rata, jarak yang bisa ditempuh atau range. Ini untuk pengaturan jam dan balik ke odo. Di bawahnya juga ada gear indicator ya. Dan yang di sebelah kiri ini untuk brightness, kita bisa redupin yang paling terang. Dan tadi ya di sini ada gear indicator. Gear indicatornya lucu banget ya, kotak gitu, ada tempatnya sendiri. Dan ini tuas transmisinya, dia menggunakan CVT yang generasi kedua ini. CVT dengan low gear, dan ada mode sportnya juga di sini. Yang sebetulnya ini nggak ngaruh banyak sih, karena semenjak pakai CVT ini Livina yang terkenal belet jadi makin belet lagi ya. Karena kebetulan belum lama ini gue pakai punya om gue ke puncak, itu hampir nggak bisa nanjak, ngos-ngosan. Tapi udah nggak apa-apa. Terus di sebelah kanan sini ada buat pengaturan spion elektrik, tapi dia pelipatannya masih manual, belum bisa auto retractable. Dan ada ventilasi yang model bulat gini di samping kanan. Handle-nya seperti ini, biasa aja sih. Handle juga masih sama persis seperti yang generasi pertama. Terus di sini ada buat window lock, power window yang sudah auto up down buat di sisi pengemudi, dan ada central locking. Terus di belakang sini juga ada soft pad yang dari kulit, bentuk motifnya juga perforated. Di bawahnya ada tempat untuk sikring, dan di sini ada tuas untuk pembuka tangki bensin sama untuk membuka kap mesin ya. Terus ke atas dia ada sun visor yang polos, sama sekali nggak ada card holder atau cermin. Di tengahnya ada spion tengah yang sudah ada manual dimming. Terus di sebelah kirinya juga sama polosnya, nggak ada cermin dan vanity mirror. Dan di tengah sini dia ada ventilasi AC yang cuma
gini doang, dan mendingan ini di keatasin aja biar ngarahinnya ke AC ke belakang, karena tahu sendiri ya Livina sampai generasi kedua ini belum ada double blower. Terus di bawah ventilasi AC ini dia punya head unit touchscreen yang ini interface-nya mirip-mirip Serena C24 juga, C26 ya. Jadi ada DVD, radio, iPod, SD card, Bluetooth, USB, AV in, dan pengaturan. Untuk pengatur SD cardnya ada di sebelah kanan sini, dan ada buat tombol skip track, tombol mute, dan volume. Sama di sini untuk ganti source radio, sama yang paling kiri atas ini untuk eject CD. Di bawahnya ada hazard, dan di bawahnya lagi ada pengaturan AC-nya ya, buat fan speed-nya dari sini, temperatur, sirkulasi udara, sama yang paling kiri untuk arah AC ya. Dan dia cuma bisa ke kaki aja, nggak bisa ke kaca depan. Dan di bawahnya dia masih ada defogger belakang ya, karena ini tahun rakitan tahun 2013, sekitar tahun 2016 atau 2017 gitu kalau nggak salah, dia udah nggak ada rear defoggernya lagi, jadi agak sayang ya. Terus di bawah pengaturan AC dia ada socket lighter, ada 2 buah cup holder sama tempat penyimpanan kecil di sini. Terus di belakangnya ada parking brake, dan ini ada ventilasi AC ala-ala biar buat penghibur orang di belakang aja, karena nggak begitu pengaruh. Dan ada glove box yang belum soft opening, tapi dia lumayan dalam ya, tuh sampai ke dalam sono. Dan dia juga ada airbag untuk penumpang depan. Dan untuk di sebelah kiri dia juga ada grab handle, dan seatbeltnya ada di sini. Well, untuk di bagian depan kayaknya cukup segitu aja ya. Sekarang kita bahas ke bangku belakang aja yuk. Kita matiin. Oke, sekarang kita mau masuk ke bangku bagian tengah ya. Nah, oke deh, kita tutup. Nah, ini tadi posisi nyetir gue udah samain sama posisi nyetir gue tadi, ini cuma udah diubah sama teman gue aja. Dan untuk di belakang dia juga cukup luas ya, dia ada hampir sejengkal untuk legroom. Di belakang jok depan ini juga ada back pocket kiri kanan, dan di kolong jok depan itu ada ruangan lowong, jadi kita bisa selonjoran sampai ke depan. Ini juga bisa sliding, ada tuasnya di sini. Jadi kalau misalnya di belakang ada orang di baris ketiga itu kita bisa majuin, atau kalau nggak ada orang kita bisa mundurin. Terus di belakang sini juga ada 1 cup holder, dan tadi ada ventilasi yang hampir nggak berguna ini. Di belakang dia ada grab handle, dan ada TV untuk di belakang sini. Sama di lampu kabinnya cuma di sini doang ya, sama di belakang situ. Di sebelah kanan juga ada grab handle, dan ada seat belt 3 titik untuk penumpang yang kiri kanan, tapi untuk di tengah dia cuma ada 2 titik. Dan kalau di tengah nggak ada orang, ini bisa diturunin sebagai armrest. Ada 2 buah cup holder juga. Dan untuk pelipatan jok ini juga bisa rata lantai. Tarik, kita keluar dulu. Nah, untuk ngelipat si jok ini biar rata lantai, caranya pertama kita tarik tali yang ini dulu. Nah, ini nanti dia akan maju ke depan. Terus kita tarik tuas ini. Dan sebelumnya kita juga harus copot headrest ya, karena kalau headrestnya masih tegak kayak gini dia akan mentok ke jok depan. Dan ini juga bisa kita rebahin lagi. Dan sekarang kita masuk ke bangku baris ketiga ya. Dengan tali yang sama ini kita tarik, dan dia modelnya yang one touch sliding ini ya, jadi kayak R3 gitu. Dan yuk langsung kita duduk di bangku ketiga, bangku baris ketiga maksudnya. Jadi kita mundurin dan kita tegakin ya, kurang lebih seginilah. Dan di belakang ini sebetulnya nggak dianjurkan untuk orang dewasa ya, karena ini joknya diklik banget, jadi rendah.
ini nggak menopang paha sampai ujung, dan di belakang juga nggak ada headrest. Jadi ya mendingan buat anak-anak aja ya, walaupun di belakang sini ada seatbelt 3 titik, tapi agak kurang aman aja gitu ya, apalagi karena kepala kita deket sama kaca. Terus di sebelah kanan ada cup holder, di sebelah kiri juga ada cup holder, dan ada grab handle di kiri sama di kanan. Terus di belakang juga ada lampu kabin. Oke deh, kayaknya cuma segitu aja. Sekarang kita keluar aja yuk, kita bahas eksterior. Oke, sekarang kita mau lihat ke ruang mesin ya. Nah ini dia pakai mesin 1500 cc 4 silinder, natural aspirated pastinya, kodenya HR15 DE. Betul, ini mirip-mirip seperti generasi sebelumnya, cuma dia ada dual injektor ya kalau nggak salah, atau dual spark, double busi, gue juga kurang begitu ingat. Tenaganya 99 HP dan torsinya 134 horsepower. 134 Nm maksud gue. Dan tenaganya disalurkan ke transmisi 5 speed manual atau CVT ke roda depan. Dan sayangnya pas tahun 2015 atau 2016 gitu ya, gue juga kurang begitu inget, yang Livina 1800 cc di discontinue karena dianggap kurang laku, jadinya sekarang cuma ada 1500 cc aja. Nah sekarang kita lihat ke eksteriornya. Untuk lampu dia sebetulnya semua tipe sama ya. Di bagian sini ada lampu utama yang masih reflektor, jadi belum proyektor, dan ada lampu dimnya juga. Di atasnya ada lampu sen, dan di bagian bawah dia punya fog lamp. Dan untuk X-Gear ini dia ada underguard warna silver dan ada cladding-claddingan hitam seperti crossover. Beranjak ke samping dia punya pelek yang kelihatannya tough gitu ya, palangnya tebel-tebel. Dia pakai ban apa nih, ATR Sport, Achilles ya, bannya Achilles ATR Sport yang berukuran 195 55 R16. Rem depan juga dia sudah disc brake, sudah ABS juga. Terus di samping fender sini ada lampu sen, tapi dia bukan di cover spion ya. Dan untuk di tipe X-Gear ini dia ada cladding-claddingan hitam sama ada side skirt warna silver. Dan pinternya Nissan adalah dia handle-nya itu sama persis seperti Grand Livina tipe SV, karena kan Grand Livina tipe SV itu tipe paling bawah, jadi dia handle-nya warna hitam doff. Dan untuk membuat ini kelihatan seperti crossover yang buat nambahin ini ya, melengkapi si cladding-claddingan hitam ini, handle-nya dibikin hitam, jadi handle-nya sama persis seperti tipe SV. Pinter sih. Di atasnya juga ada roof rail, dan antenanya dia modelnya yang long pole gitu ya di sana. Terus di bawah dia ada ini ya, di belakang dia remnya masih tromol. Terus beranjak ke bagian belakang, kaca belakangnya ini juga ada defoggernya, masih ada defogger, dan ada wiper, ada Hemon stop lamp, dan emang nggak ada spoiler sih ya. Terus di belakang sini lampunya ada lampu sen, lampu mundur, sama lampu rem. Terus di bawahnya ada emblem Grand Livina, ada sensor parkir 2 titik, dan ada handle pembuka yang warna hitam juga. Di sebelah kanan sini ada emblem 1.5 X-Gear Pure Drive Xtronic CVT. Dan di cladding-claddingan hitam sampai ke belakang juga ya, sampai ke bagian plat nomor, dan ada reflektor juga di situ. Dan sekarang kita lihat bagasinya. Ini emblem Nissannya juga dikelilingin sama plastik hitam nih, nggak tahu sih maksudnya apa, tapi kelihatan keren aja. Nah ini bagasi kalau jok baris ketiganya lagi ditegakkan, jadi segini doang sih. Ini kayaknya ngangkut galon kurang memadai ya, dia juga bisa tegakin. Nah ini kalau ditegakin ini mungkin bisa naruh galon. Dan dia juga pelipatannya nggak bisa split folding, jadi harus dilipat gini, harus barengan. Dan di bawah lantai bagasi ini juga ada tempat untuk segitiga pengaman, toolkit. Dan kalau ini diangkat lagi ada ban serepnya nih. Ini ya pokoknya dibalik ini ada ban serep. Dan
Di sebelah kiri kanan ini ada gantungan-gantungan gini ya, buat ngiket-ngiket. Oke deh, yuk langsung kita tutup aja. Ya kayaknya segitu dulu untuk review dari Nissan Grand Livina tipe X Gear kali ini. Dan mobil ini juga ada di Rafael Auto. Nanti untuk kontak personnya tinggal lihat di description aja. Dilepas di harga 115 juta rupiah. Oke deh, terima kasih banyak telah menonton dan sampai jumpa di review selanjutnya.